Belalang tengah ramai diperbincangkan lantaran digadang-gadang menjadi alternatif protein dalam menu makan bergizi gratis. Katanya sih memanfaatkan belalang dan serangga lainnya untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat melalui potensi pangan lokal. Karena dianggap bernutrisi tinggi, lebih terjangkau, lebih efisien dan ramah lingkungan. Lantas, apakah aman menjadikan belalang sebagai alternatif protein di menu bergizi gratis? Atau hanya cara penghematan biaya yang dilakukan oleh pemerintah saja? Saya tahu emang belalang dari beberapa orang katanya sumber protein gitu loh. Tapi menurut saya kayak kurang cocok deh untuk diimplementasiin untuk seluruh tempat gitu. Karena kalau belalang kita kan nggak tahu rasanya belalang kayak apa. Kalau ikan, ayam gitu kan kita tahu ya proteinnya kayak gimana gitu, dan udah duluan diteliti juga oleh gizi gitu. Jadi kalau menurut aku lebih bagus protein yang udah ada aja sih. Wacana belalang dan ulat sagu untuk program makan bergizi gratis bukannya menjadi solusi, malah kontroversi. Meski akan diberlakukan pada daerah yang terbiasa mengonsumsi serangga. Jadi sumber bahan makanan yang bergizi atau yang baik itu kan ada beberapa kriteria ya. Jadi kita mesti melihat juga si serangga ini gimana untuk pakannya. Apakah dia memang terstandar untuk kesehatan seperti itu. Kemudian untuk cara pengolahannya juga. Atau misalkan mungkin kayak di suatu tempat, apakah lingkungannya itu tercemar pestisida atau tidak. Apakah memang lingkungan ini tercemar, pakannya juga tercemar atau tidak. Kalau di Indonesia, masyarakat Gunung Kidul, Yogyakarta memang terbiasa mengkonsumsi belalang. Warga lokal Gunung Kidul menjadikan belalang goreng untuk camilan atau lauk makan sehari-hari. Belalang goreng atau disebut walang goreng ini sudah jadi kudapan favorit secara turun-temurun. Karena sejak dulu banyak ditemukan belalang di area sawah atau ladang di Gunung Kidul. Walaupun belalang dan ulat sagu merupakan sumber protein yang tinggi, namun kemungkinan bakal muncul alergi terhadap serangga, seperti halnya alergi terhadap udang maupun kepiting sangat berpotensi. Beberapa manusia itu ada alergi serangga. Jadi walaupun terkena serangga aja tuh bisa menimbulkan efek alergi kayak gitu. Jadi istilahnya dengan dimakan itu kan semakin mendekati ya, dia akan berinteraksi di tubuh. Mungkin ada beberapa efek alergi, bisa dari gatal-gatal, bisa kayak kemerahan, ataupun misalkan kayak sesak nafas, ataupun kayak kalau berat bisa menyebabkan kematian juga. Selain di Gunung Kidul, ada 5 negara yang memilih serangga sebagai menu favorit bahkan populer. Thailand misalnya, konsumsi serangga di Thailand sudah menjadi bagian dari budaya kuliner lama. Beberapa jenis serangga sering digunakan dalam masakan khas Thailand, seperti hon mai, olahan dari ulat sutra, dan mangda yang terbuat dari kecoa. Begitu juga dengan Australia, di negara kanguru ini banyak olahan dari jangkrik, ulat sampai semut yang dicampur dengan madu. Nah, kalau di Cina, sudah tidak usah diragukan lagi. Di negara tirai bambu ini ada sekitar 178 jenis serangga yang biasa dijadikan sebagai kudapan. Biasanya olahan ekstrim ini mudah ditemukan di pasar malam kota Beijing. Meski terbilang cukup ekstrim, namun keberadaan makanan ini rupanya menarik minat wisatawan untuk mencicipinya. Kebanyakan orang memandang belalang sebagai hama atau serangga yang kotor. Di balik itu, belalang mengandung vitamin B1 dan B12 yang bisa menjaga fungsi saraf termasuk juga kesehatan otak. Tidak hanya itu, belalang juga memiliki sifat antibakteri yang bermanfaat sebagai pelindung tubuh dari serangan bakteri. Kandungan lemak jenuh pada belalang juga dipercaya dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga meringankan peradangan. Walaupun banyak manfaatnya, namun tidak semua suka makan belalang, terutama anak-anak. Banyak juga yang daerah-daerah yang tidak terbiasa untuk makan serangga. Jadi harus diperhatikan juga untuk daerah-daerah yang akan diberikan untuk pemberian makanan. Misalkan belalang atau ulat sagu ini bagaimana? Apakah memang daerahnya tersebut terbiasa makan serangga atau tidak?
Serangga kecil yang hidup berkoloni atau berkelompok ini terkadang pertumbuhannya tidak terkontrol dan akhirnya bisa menjadi wabah. Bahayanya wabah belalang alias serangan belalang bisa merusak lahan pertanian dan mata pencaharian masyarakat. Ada beberapa negara yang pernah heboh karena diserang oleh ribuan belalang, seperti negara Argentina, Meksiko, Kenya, Cina, dan Rusia. Wabah belalang ini umumnya terjadi seiring kelangkaan sumber makanan. Dengan bergerombolnya belalang dapat membuat belalang berkembang biak tanpa henti. Selain itu, perubahan iklim juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu wabah belalang. Ternyata wabah belalang tidak hanya terjadi di zaman sekarang, namun sudah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kalau di dalam Al-Quran itu adalah kaum Nabi Musa ya, ketika Nabi Musa berdakwah berhadapan dengan Firaun. Terutama banyak dari mereka yang kufur ya atau mengingkari akan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah disitulah salah satunya diadab atau didatangkannya belalang ya. Konon belalang kerap dikaitkan dengan datangnya azab, kutukan, bahkan sebagian orang percaya wabah belalang merupakan tanda-tanda kiamat. Namun siapa sangka, serangga kecil yang kadang dianggap remeh bisa membuat kerusakan yang dahsyat. Tanaman padi dan sayuran bisa gagal panen gegara belalang. Tentu bisa dibayangkan ya, suatu bangsa yang sudah menanam, berhasil dan siap panen, tiba-tiba kemudian itu dihabiskan. Dari hewan kecil banyak pesan dan manfaat yang bisa diambil. Bukan hanya kisah di masa lalu, tapi juga kandungan gizinya. Meski kaya nutrisi, serangga juga harus diproses dengan hati-hati agar aman dikonsumsi. Mulai dari pemilihan serangga yang dibudidayakan secara higienis, pembersihan dan metode memasak yang sesuai untuk menghindari kontaminasi mikroba atau logam berat. Lantas, apakah wacana belalang sebagai pilihan sumber protein hewani dalam program makan bergizi gratis akan terbukti lebih efisien dan ramah lingkungan?